Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan topik kita adalah mengenang jasa ayah atau bapak. Bulan yang lalu, bulan Desember, karena Hari Ibu, kita fokuskan membahas tentang ibu. Jasa ibu, kedudukan ibu. Nah, sekali ini kita bahas tentang ayah atau bapak. Dalam bahasa Arab, bapak itu abun. Namun, dalam bahasa Indonesia terkadang abun itu diserap dan dieyedkan, ejaan yang disempurnakan menjadi abah. Kan ada kan yang memanggil bapaknya abah. Nah, itu dari bahasa Arab. Diserap dia jadi abah dari kata abun. Bapak juga diambil dari kearaban dia, jadi abun bapak. Tapi dia lebih familiar dari bahasa Sanskrit atau Sanskerta, bopo. Jadi Jawa kuno, bahasa Jawa kuno bilangkan kata bapak itu bopo. Nah, di dalam bahasa Arab itu sendiri kata bapak abun itu panggilan at-tahiyatul muta'arrifah, penghormatan yang sudah lazim, sudah biasa saja. Bapak, abun, bapakku, abi. Nah, dari kata abun, familiar di telinga kita adalah abi. Abi itu bapakku. Dalam bahasa Arab, abun bapak. Ada ya di akhir kata abun, abi, ianya adalah ya mutakallim, disebut dalam ilmu shorof, yang artinya bapakku, sebagai lawan bicara kita, bapakku. Ummun, ibu. Ummi, ada ya mutakallim di belakang, adalah ibuku. Ada sebahagian kita dalam memanggil suaminya, dalam memanggil istrinya, abi, ummi. Tapi gak banyak, biasanya panggil bapak atau ayah atau nama, begitu biasanya. Tapi anak-anak sekarang nih kadang-kadang yang SMP, yang SMA pandai-pandai kali, bu, abi, udah makan abi, udah makan umi. Itulah percakapan-percakapan yang saya pernah dengar. Kecil-kecil pandai-pandai pula bilangkan kata abi, abi, umi, umi. Padahal kata abi dan umi itu bukan sekedar panggilan saja, tetapi ada makna di dalam kata abun atau ummun itu. Dalam bahasa Arab, kata abun itu tidaklah kata yang mulia, yang hebatnya. Jadi kalau masih dipanggil abi, abi belum lagi. Jadi apa Pak Ustaz? Di Al-Quran ada sebutan kata abati. Beda abi, beda abati. Dalam surat As-Saff itu ya, ketika Nabi Ibrahim itu bermimpi. Mimpi pertama pada tanggal 8 Zulhijjah
yang kita kenal dengan tarwiyah. Apa arti tarwiyah? Menunggu. Ini mimpi bener nggak ini? Lalu di malam ke-9-nya mimpi lagi Nabi Ibrahim, itu yang disebut dengan Arafah, 9 Zulhijjah. Arafah itu artinya apa? Jelas, clear. Mimpi ini kalau yang di tanggal 8 masih agak bayang-bayang, masih samar-samar, tapi di tanggal 8, tanggal 9-nya sudah Arafah, sudah jelas, sudah diketahui. Ini nggak sembarangan mimpi. Lalu kemudian di malam ke-10 Zulhijjah, itulah namanya Zulhijjah. Mimpinya tuh nyata. Nabi Ibrahim tuh seperti dia yang melakukan itu. Zulhijjah, yang artinya yang memiliki hijjah atau hujjah, yang memiliki kemantapan untuk melaksanakan mimpi itu. Makanya Nabi Ibrahim ketika itu diskusi dengan putranya Ismail yang diabadikan oleh Allah dalam surat As-Saffat. Nabi Ibrahim dulu yang memanggil anaknya, ya bunayya. Kita sering kan dengar kata bunayya itu ya. Wahai anakku yang tersayang. Nah, sebutan kata anak dalam bahasa Arab, dalam bahasa Quran, ibnun, ibni itu biasa. Tapi ketika bunayya, ya bunayya, itu menjadi kata wahai anakku tersayang. Jadi diajarkan di dalam agama memanggil anak pun tak boleh kita kasar kali menggelarinya dengan kata-kata yang kotor, yang aib. Seorang bapak memberikan contoh kepada anaknya, wahai anakku yang tersayang, ya bunayya. Karena kalau kita panggil anak tadi itu dengan kata-kata yang kasar, maka mereka pun juga akan berbalas pantun kepada bapaknya atau kepada ibunya. Inni ra'aitu fil manami anni adbahuk. Sesungguhnya aku dalam mimpi itu diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, menurutmu bagaimana nak? Apa kata Ismail? Karena dipanggil ya bunayya, ya abati. Nah, dipanggil oleh Ismail ya abati, bukan ya abi, tapi ya abati. If'al ma tu'mar. Kerjakan ini jika memang diperintahkan Allah, wahai ayahku yang tersayang. Jadi bunayya anakku yang tersayang, abati ayahku yang tersayang. Bahasa Arab ini kan irit kali dia, Bu. Kita kan mesti bilang gini dulu, wahai bapakku yang kusayang, wahai ayahku tersayang. Tapi kalau bahasa Arab, ya abati. Simple. Kalau ini memang diperintahkan Allah, ayah, kerjakan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mudah-mudahan aku menjadi hamba Allah yang bersabar. Secara psikologi, ketika seorang bapak memanggil anaknya dengan mesra, wahai anakku yang tersayang, maka itu akan dibalas oleh anak dengan bahasa kalbu yang sama. Tapi kalau dia dengan bahasa kasar, maka dia akan dibalas juga dengan bahasa kasar pula. Itu jawaban anak yang soleh, karena didikannya dari bapak yang soleh. Nakku yang kusayang, tadi malam ayah mimpi diperintahkan Allah untuk menyembelihmu wahai Ismail. Bagaimana menurutmu nak? Kalau itu memang perintah Allah, ayahku yang kusayang, silahkan lakukan ayah.
Itu jawaban anak yang soleh. Tapi kalau jawaban anak yang dididik dengan didikan yang salah, ayahnya manggil anaknya, nah, apa Pak? Sini. Tadi malam Bapak mimpi. Mimpi apa Pak? Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu nak. Datang si anaknya, loh Pak, mimpi kita kok sama? Apa rupanya? Allah memerintahkanku untuk menyembelih Bapak. Jadi balas-balasan. Hadirin yang dirahmati Allah dan dibanggakan oleh para malaikat, abati. Kalau saya cek dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, kenapa disebut abati? Karena itu ala sabilin nudbah. Apa artinya itu? Kata abati itu merupakan panggilan melalui jalan nudbah. Apa nudbah? Jalan nostalgia yang membuat kita terkenang-kenang, yang membuat kita terbayang-bayang dengan bapak kita. Ini kita berbicara secara umum Bapak Ibu. Karena nggak semua bapak itu bagus. Nah, yang hadir di sini mana tahu bapaknya sangar, garangan, kemungkinan bergabung dalam Portugal, Persatuan Orang Tua Gatal. Mungkin nggak masuk dalam ceramah ini ya. Yang orang tuanya atau bapaknya nggak peduli dengan maknya, nggak peduli dengan anaknya, nggak mau ngasih nafkahnya, main judi kerjanya, lontang-lantung kesana kemari nyari cewek kerjanya, selingkuh, berzina dengan tetangga. Nah, ini nggak termasuk lah dalam kategori bapak yang saya maksudkan dalam ceramah ini nanti. Yang jelas ini bapak yang responsibility-nya, tanggung jawabnya itu besar terhadap anaknya, terhadap istrinya. Dari sekian banyaknya ini 100% di sini pasti ada yang 5% kebetulan tidak mengalami masa yang indah bersama bapaknya, 5%. Tapi umumnya rata-rata pasti bapaknya bapak yang baik-baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ala sabilin nudbah, ya abati ya. Kata abati itu adalah kata yang menunjukkan kita terbayang-bayang dengan bapak kita. Jadi kalau orang sudah faham betul ketika membaca ayat Quran itu, ya abati, langsung menetes air mata. Terkenang jasa bapak awal. Teringat dulu lelah-lelahnya dia memperjuangkan kita. Begitu hebatnya dia berjuang mengais rezeki untuk kita. Kala hujan dia kepanasan, kala panas dia malah kedinginan. Kadang-kadang sakit pun ditempuhnya untuk mencari rezeki buat istri dan anak-anak. Makanya kalau kita melawan bapak kita, kita akan mengalami kondisi yang sama ketika kita punya anak nanti. Betapa kita tidak dihargai oleh anak kita karena kita tidak menghargai pemberian bapak kita dulu. Ayah menempati posisi yang kedua setelah ibu. Bahkan bapak ini orang tua yang bisa dibalas budinya, itulah dalam agama. Kalau ibu tak terbalas karena 3 yang kemarin saya sebutkan, mengandung, melahirkan, menyusui, 3 ini yang nggak bisa dibalas karena nggak punya laki-laki 3 aktivitas ini, 3M. Bapak bisa dibalas, tapi bagaimana syaratnya? Berat juga syaratnya.
Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yajzi waladun walidahu. Tidaklah seorang anak bisa dia membalas jasa bapaknya illa, kecuali katanya ayyajidahu, kecuali dia mendapati bapaknya itu mamlukan, dalam posisi budak zaman dulu. Jadi ada seorang anak, bapaknya itu budak. Lalu kemudian fayashtarihi, dia beli bapaknya itu, karena dulu budak itu bisa diperjualbelikan. Fayu'tiqahu, lalu dia merdekakan bapaknya itu, barulah dia bisa membalas jasa bapak itu. Sekarang tak ada lagi perbudakan bapak ibu. Artinya apa? Belum bisa kita membalas jasa bapak kita, jasa ayah kita. Bersyukurlah Anda yang punya bapak hari ini, yang terus mengalami menua dan menua. Tengok-tengokkanlah dia, hormati dia dan senangkan dia, mana tahu ada rezeki kita. Karena memang di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, benturan dan hempasan terpahat di keningmu, bahumu yang dulu tegak legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkuk. Karena semakin menua, kalau orang tua itu semakin menua, dia akan semakin kurus, diserap oleh sel-sel tubuhnya yang melemah dan melemah. Jadi mengenang jasa ayah kita, kita harus ingat itu, gak boleh kita lupakan. Apalagi setelah meninggal, yang sudah meninggal juga demikian. Kalau kita bersedekah, jangan lupa ingat namanya, sedekah atas nama. Ya Allah, aku ngasih 10.000 ini pada anak yatim, 5.000 aku sedekahkan atas nama aku sendiri, 5.000 lagi aku sedekahkan atas nama bapakku. Sampaikan itu, ya Allah, pahala. Begitu. Jadi kita dapat 3 pahala ketika bersedekah. Pertama, kita bersedekah untuk diri kita. Yang kedua, kita bersedekah untuk nama bapak kita. Artinya kita ngasih uang seakan-akan ayah itu hidup. Nah, ayah tadi mensedekahkan kembali uang kita itu. Lalu pahala yang ketiga, pahala berbuat baik kepada orang tua walaupun sudah tiada. Jadi ada 3 pahala kalau kita memberikan sedekah atas nama orang tua, baik ibu atau bapak. Itu dia. Silakan Bu, diminum Bu. Terkadang anak dan bapak ini sering berdebat, Bapak Ibu. Bisa jadi bapak tadi ketinggalan zaman, kan gitu ya. Input ataupun wawasan-wawasan yang masuk ke dalam diri kita, ke dalam otak kita jauh lebih banyak sekarang ini dibanding dengan bapak kita. Tapi itu pun kita tetap tidak boleh memaki dia, misalnya gitu, menghardik dia ketika nggak sesuai pandangan kita dengan pandangan. Jadi katakan, Pak, aku beda pendapat dengan Bapak, maafkan aku. Orang tua pasti akan menerima itu. Tidak perlu kita marah-marah, tidak perlu ngamuk-ngamukan ketika terjadi perbedaan pendapat itu. Katakan saja kita berbeda.
Karena tanpa pertolongan daripada bapak kita akan sulit sampai hari ini untuk bisa menjadi berdikari mandiri seperti sekarang ini. Ingat, sehebat apapun kita, setinggi apapun gelar kita, serenteng banyaknya jabatan-jabatan kita tetap anak bapak kita, tetap anak ibu kita. Yang tanpa dia kita tak akan di SD-kan, tak akan di SMP-kan, tak akan di SMA-kan. Cukup dari situ aja sudah kita bisa bernostalgia dengan jasa daripada bapak yang telah memberikan uangnya untuk menyekolahkan kita sampai hari ini, sehingga kita bisa berpendidikan. Gak mesti sampai kuliah pun gak apa-apa bu, tetap jasa bapak itu. Atau SD pun gak tamat, ya namanya orang tua lagi susah. Masa-masa dahulu banyak orang yang tidak tamat SD karena gak ada dana, tapi orang tua berusaha juga untuk memberikan uang sekolah untuk anak-anak. Hadirin yang dirahmati Allah dan dibanggakan oleh para malaikatnya, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, al-walidu awsatu abwabil jannah. Ayah itu adalah pintu yang paling tengah dari pintu surga. In syi'ta, kalau kau mau, fa'adhi dzalikal bab, sia-siakan aja pintu itu, tak usah kau pedulikan pintu itu. Au ihfadhu, kalau kau memang mau, kau jaga pintu yang paling tengah itu. Jadi ternyata bapak itu pintu paling tengah dari pintu surga. Ini bahasa majazi, bahasa kiasan. Kenapa disebut pintu yang paling tengah? Imam Ali Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Hawadi mengatakan, disebut pintu paling tengah karena ini adalah ahsanul bab, pintu yang paling indah, pintu depan kalau bahasa kita. Ibu lah kalau di rumah ya kan, pasti pintu masuk rumah itu pintu depan, pintu tengah itu paling bagus kan? Itu dia. Kata Imam Ali Al-Mubarakfuri mengatakan juga tentang hadis tadi, ayah itu pintu yang paling tengah dari pintu surga adalah kenapa? Karena tingginya derajat ayah itu. Dan inna ahsana ma yatawassalu bihi, karena sesungguhnya pintu itu adalah pintu yang paling terbaik yang mengantarkan seorang anak ila dukhulil jannah, untuk masuk ke dalam surga. Kita sering dengar al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu keutamaan ibu. Tetapi jangan lupa, ayah itu pintu yang paling tengah dari pintu surga. Dapat kakinya, kaki ibu tadi, tapi nggak dikejar pintunya, malah tertutup, mana bisa masuk. Lewati dulu. Kita berbuat baik kepada ibu, dah resmi kita menjadi ahlul jannah, penduduk surga. Tapi nggak ada pintu yang nggak bisa masuk. Semua kita bisa ke hotel, di depannya aja bu, di depannya. Untuk masuk harus ada tiket dong, harus ada uang ke dalam, baru bisa kita menginap di dalamnya. Nah, ayah menjadi pintu yang paling tengah. Jadi kalau kau mau, kata Nabi, sia-siakan aja. Ya kau sia-siakan itu kok nggak bisa masuk ke dalam surga, artinya kamu akan diproses lagi supaya dosa-dosamu habis. Tapi cukup dengan dua ini aja, kamu bisa masuk surga dengan longgar dan lapang, dengan mudah.
Hadirin yang dirahmati Allah dan dibanggakan oleh para malaikatnya. Jadi kita sering dengar itu ya Bu ya, sorga di bawah telapak kaki ibu. Tapi mungkin sebagian kita jarang tuh mendengar ada hadis bahwa bapak itu adalah pintu yang paling tengah dari pintu surga. Dalam bahasa Arabnya sekali lagi saya ulang, al-walid, walid itu abun, bapak, walidah itu ibu. Ini walid. Al-walid ausatu, yang paling tengah. Abwabil, abwab jamak dari kata babun, pintu-pintu. Al-jannah, surga. Jadi ayah adalah pintu yang paling tengah dari pintu-pintu surga. Yang namanya bapak ya Bu ya, banyak sekali problem. Mendenyut terkadang kepalanya, memikirkan berbagai macam, banyaknya cicilan, banyaknya pengeluaran. Saya pernah gitu Bu, lagi banyak duit Bu, saya tes gitu kan, tenang kali, adem kali, ya Allah. Begitu bokeh, kok pening gitu kan. Saya cek 160, naik darah saya. Ngeri juga ya kan bokeh itu ya. Terasa ngebet gitu, kepala tuh rasanya pegel kali. Mendenyut mikirkannya Bu. Cek lah Ibu kalau nggak percaya. Lagi banyak-banyak duit, nah coba cek darahnya, pasti normal 120. Begitu bokeh, cek lagi 160. Tadi 200 Bu, hati-hati jangan naik kereta lah itu, kalau ada 200. Nah, kita bilang anak-anak ini enak aja, hatinya happy aja, bahagia, karena nggak ada pikirannya. Mereka nggak memikirkan kesusahan ini ya. Kamu ada memikirkan bayar uang air kan? Ada bayar listrik, ada ya kan? Cenut-cenut kita mikirkannya Bu. Bapaknya pun pening, ibunya juga pening. Belum lagi perjalanan seorang bapak ya Bu ya, berapa banyak bapak-bapak yang akhirnya tewas. Kemarin di Lubuk Pakam itu tahun lalu ada saya baca berita, seorang bapak baru pulang kerja, baru gajian Bu, nabrak truk di depannya, kepalanya hancur, tewas seketika. Nah, itulah dia. Kenapa kok bisa tidak begitu konsentrasi, banyak pikiran. Bapak-bapak yang paling sering banyak ini Bu, mengalami kecelakaan. Kenapa? Karena stres. Pergi kerja disambut dengan muka rapet, muka ketet, pulang pun muka bemo. Tidur pun nggak bisa terkadang. Maka kadang kalau kita lihat, kenapa lah bapak kita kadang-kadang ini, kalau masa-masa kecil dulu saya Bu ya, bapak saya itu jam-jam 2 kadang keluar dia, habis itu dia merokok di situ. Banyak yang dipikirkan. Sampai akhirnya udah nggak tertahankan lagi ayah awak tadi tuh ya Bu ya. Mungkin karena banyak pengeluaran, banyak berhutang gara-gara kondisi ekonomi, kena gula, lalu meninggal. Kita kalau bahagia, kalau kita gembira, percayalah Bu, sehat kita. Jadi kalau kita udah sebagai anak ini, kalau bisa lagi-lagi susah, tahankanlah itu. Tahu cerita orang tua, dia pun udah susah membesarkan kita dulu, ontang-panting, pening kepalanya, mendenyut seluruh tubuhnya. Masa-masa kecil kita, ini kita udah nikah, udah kawin, masih juga menceritakan, Pak, Ma, tak ada duit. Janganlah begitu. Jangan sampai orang tua itu dijadikan dana darurat.
Ada kok bapakku, ada kok emakku. Kita ingin dia sehat, kita ingin dia gembira, tapi kita menyakiti dia dengan kesusahan yang kita ceritakan itu. Mereka tuh siap mati dulu kok untuk membesarkan kita. Itulah perjuangan. Nah kita juga harus begitu dong. Ketika kita sudah berkeluarga, kecuali belum berkeluarga, itu lain cerita. Tapi kalau sudah berkeluarga, jangan lagi disusahkan. Mati-matilah kita, udahlah. Kalau memang udah takdir dari Allah Ta'ala. Yang penting mereka sehat. Namanya orang tua ya Bu ya. Namanya orang tua. Kayak mana anaknya susah pun dia akan bantu itu. Cuma jangan kita manfaatkan itu, kasihan. Dia pun sedang bingung ketika anaknya susah. Datang nanti ke rumah lebaran ya Bu ya. Lebaran Bu, datang ke rumah. Yang dibawa gorengan. Nih Mak, ada gorengan sedikit. Pulang-pulang duit dapat, uang THR anak dikasih beras, kasih sayur sama mak awak itu. Bayangkan hanya Pak gorengan 10.000 Bu, ibu udah dapat 500.000. Tapi itulah orang tua tadi, mereka nggak akan pernah bisa tenang hatinya kalau anaknya susah, percayalah. Tapi kadang-kadang maaf cakap ya Bu, anak-anak ini jahanam juga, belum meninggal bapaknya udah bicara warisan. Ada nggak itu Bu? Ada nggak? Ada banyak itu. Belum lagi meninggal udah bicara warisan, sudah dipatok-patokkan yang mana yang punya dia. Yang lebih sadis lagi Bu, cucu tadi ngomong sering begitu, saya pernah dengar gitu. Rumah bapak tadi bilang, ini rumah bapakku, ini rumah mamaku, padahal itu rumah kakeknya. Paham maksudnya Bu ya? Seorang anak cucu, dia ngomong sama saudara-saudaranya yang lain, ini rumah bapakku, ini rumah mama, padahal itu rumah kakeknya. Itu artinya apa? Anak tadi itu di framing oleh orang tuanya. Aku ini rumah mama, ini rumah bapak. Begitulah rakusnya. Padahal kalau kita berbakti kepada ibu dan bapak, takkan susah. Kenapa kita susah? Ya karena kita yang menyusahkan diri kita, menyusahkan orang tua, berarti kita siap-siap untuk susah. Kalau kita hari ini sudah mengeluhkan kehidupan kita, ekonomi kita kepada bapak kita, kepada ibu kita yang mereka juga susah, kita susah untuk menjadi kaya, susah punya uang. Meninggal orang ini habis Bu. Ibu dan bapak kalau sudah tiada, sudah meninggal, sekaya apapun anak, hasil dari warisan miskin kembali. Itulah harta panas. Hadirin yang dirahmati Allah dan dibanggakan oleh para malaikatnya. Jadi kadang ada bapak kita gitu kan, tengah malam bangun merokok dia gitu kan, stres sekali memang kita lihat. Ada juga kadang ketahuan seorang bapak itu ya Bu ya, makan di warung dia sendiri karena penat, sudah penat itu. Ya memang kita nggak dilarang Bu menyenangkan diri sendiri, boleh. Kita jangan keras sekali juga sama diri kita ini, nggak boleh. Nggak boleh kita keras sekali sama diri kita. Kita harus sayangkan diri kita, cintai diri kita. Mencintai diri bukan egois, bukan. Supaya kita jangan sakit, jangan kepikiran hal-hal yang negatif, jangan stres. Ibu sekali-sekali lah Bu, perlulah Ibu gitu. Jalan Ibu sendiri, beli Ibu keripik segala macam, makan sendiri, senangkan diri sendiri. Di tengah banyaknya permintaan dari anak, mak, pak, anak sana, mak, pak, senangkan ibu juga. Jangan lupa. Kalau untuk anak nggak ada habis-habisnya itu Bu, percayalah. Makan kita beli coklat, kita beli es krim kita, kenapa rupanya?
supaya hati itu tenang, bisa menghadapi hal-hal yang kedepannya mungkin barangkali akan lebih besar, lebih berat problemnya. Kalau kita nggak punya kesiapan itu, bentar aja ada stroke, stres, jatuh. Jadi ada ibu-ibu ya kan kadang-kadang di jalan pangsan dia, Bu. Waduh, itulah banyak kali problemnya, banyak kali pikirannya, Bu. Udah gelap semuanya tiba-tiba. Gak ada duit, ini bisa bikin stroke, Bu. Betul, Bu. Hati-hati gitu. Karena terasa kali itu. Kebutuhan itu kan sekarang kan dengan uang tuh terlalu besar. Kalau dulu kan di kampung, Ibu ya, gak banyak kebutuhannya kan. Ini kan kita di kota sekarang. Berat. Semuanya dibeli, semuanya harus dibayar. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, Bu, ada orang bilang begini, Bu Apni, uang itu tidak bisa memberi kebahagiaan. Kenapa? Karena memang uangnya kurang. Betul, Bu? Saya ulangi lagi, uang memang tidak bisa memberikan kita kebahagiaan karena uangnya kurang. Ibu ingin spiritual, ingin adem tenang, menjalankan ibadah haji misalnya, pakai uang kan? Umroh pakai uang? Gak bisa nggak pakai uang. Jadi selagi ada, pikirkan. Jangan sudah nggak ada baru berpikir, supaya kita tidak merepotkan orang tua. Semua dihambur-hamburkan, gak ada tabungan, gak ada simpanan. Orang tua dijadikan dana darurat, meninggal lah orang ini. Mati orang. Ibadah malas, kerja malas, pikiran negatif. Kadang-kadang orang tua kita nggak salah ya, Bu, ya, dalam mendidik kita. Tapi kita yang salah dalam mengambil pendidikan dari luar. Orang tua udah mendidik kita udah bagus loh. Disekolahkan apa lagi? Kadang dimadrasahkan, dingajikan pun lagi. Bandel juga, itu kan dari luar berarti. Udah diingatkan oleh orang tua, hati-hati nak, dunia luar, hati-hati. Jangan kau jadi orang jahat. Sudah diingatkan orang jahat juga. Tapi yang namanya orang tua ketika anaknya juga jadi jahat, Bu, kadang-kadang masuk penjara, orang tua juga pontang-panting untuk mencari uang tebusan tuh. Tega banget anak begitu. Udah meninggal nanti orang tua, hartanya jadi rebutan, berdarah-darah sampai bunuh-bunuhan pun ada. Ya Allah itu. Kita hanya masih anak-anak ya, yang mungkin problemnya nggak besar, Bapak Ibu. Ketika masih anak-anak tidak begitu banyak membutuhkan uang, masih akur-akur saudara ini. Tapi begitu udah besar-besar, bahkan udah berkeluarga, udah punya anak, disitulah banyak goncangan-goncangan terjadi. Perjuangan itu luar biasa betul. Ada anak yang memang betul-betul memanfaatkan orang tuanya, menyiksa orang tuanya. Ada juga anak yang adalah diam aja dia. Ada masalahnya diam aja dia. Gak tahu apa-apa. Yang penting bapakku sehat, makku sehat. Dah, selesai. Hadirin yang dirahmati Allah dan dibanggakan oleh para malaikatnya. Silakan minum, Bu. Nanti bapaknya makan di warung sendirian, dah jadi ceritaan, Bu. Memang kita nggak usah mendengarkan lah kanan dan kiri kita itu. Ada tuh bapak-bapak makan, dia mau menyenangkan hatinya di warung, lewat orang. Dasar ini bapak ini seorang suami yang tak bertanggung jawab ini, makan aja dia sendirian, tak dibawanya bininya. Dengar dia, dibawanya lah bininya, Bu, makanlah mereka berdua di warung. Ya dia makan yuk. Lewat lagi orang tadi, ini suami istri tak ada otaknya. Anak-anaknya di rumah, tak diajak makan ke restoran. Pala dia, Bu, dibawanya satu keluarganya, Bu. Bapak,
ibu, anak-anaknya. Lewat lagi orang tadi. Ini keluarga paling boros sedunia. Ekonomi lagi seret gini, masa makan aja bareng-bareng ke resto. Berapa tuh biayanya? Lama nggak muncul, nggak lagi orang tuh mau makan di restoran Bu. Lewat lagi yang tadi ngomong di depan rumahnya. Ini keluarga paling pelit, tak pernah makan di luar. Kan kacau begitu ya kan. Itulah kalau kita dengari orang, nggak akan pernah ada selesainya. Hadirin yang dirahmati Allah dan dibanggakan oleh para malaikatnya. Jadi mari kita menjaga hubungan harmonisasi antara bapak dan kita sebagai anaknya. Birru abaakum tabarrukum abanaukum. Berbuat baiklah kalian kepada bapak-bapak kalian, kata Rasulullah. Sebab nanti anak kalian juga akan berbuat baik kepada kalian. Kalau ada yang salah, ada kekhilafan Bu, itu biasa ya Bu ya. Namanya sebagai anak ya. Mungkin ada kata-kata kita yang mungkin terlalu lancang ketika kita marah. Nggak ada masalah selagi kita mau minta maaf, introspeksi diri. Kalau memang ada kejadian-kejadian mungkin masalah, problem besar meledak ya Bu ya, sehingga menahan diri kita untuk tidak datang ke rumah orang tua kita. Sebab kalau kita datang, dalam prediksi kita ya, akan terjadi masalah yang lebih besar lagi. Jadi kita menahan diri untuk tidak datang. Kadang yang namanya problem orang tua terjadi juga karena ketidakakuran anak-anaknya itu. Ini seringkali menghambat kita mau berbuat baik kepada orang tua kita, gara-gara kita tidak akur itu. Tapi walaupun begitu tetap doakan yang terbaik Ibu. Makanya saya katakan tadi, berbuat baik itu tidak harus langsung face to face, berhadap-hadapan. Ibu bisa berbuat baik itu dengan cara berdoa, doakan ayah dan ibu kita, atau bersedekah atas namanya. Jadi bersedekah atas nama orang tua ini nggak mesti apa? Nggak mesti udah meninggal, masih hidup pun dia pakai namanya supaya dia sehat. Karena apa? Sedekah itu bisa menyehatkan, membugarkan badan. Mana tahu ayah awak sakit, niatkan bersedekah kita. Ya Allah, setengahnya untuk bapakku. Atau kita buat makanan, buat urap, kasihkan ke tetangga kita, ke anak-anak kita, niatkan untuk kesehatan orang tua kita melalui sedekah makanan. Bisa, silahkan itu. Jadi nggak payah kita berbuat baik di tengah kondisi hubungan adik beradik, kakak beradik yang tidak harmonis. Kadang begitu Bu, ada yang seperti itu. Nanti lebaran pertama dia datang, adiknya kan ke rumah bapaknya. Yang ini belum. Lebaran kedua baru dia yang datang. Ada yang seperti itu, gak mau jumpa gitu. Tapi walaupun begitu, ketidakharmonisan antara hubungan adik beradik jangan sampai dengan ayah kita tidak harmonis juga. Jangan. Kalau memang kita merasa Bu, bapak kita atau orang tua kita itu terlalu pilih kasih, kan ada yang begitu ya. Oh sayang kali dia sama anaknya itu ya, kita kesel gitu kan. Cinta kali dia, padahal dia sudah banyak menghabiskan jutaan, puluhan juta, ratusan juta sudah sama dia. Sementara kita tidak diberikannya seperti yang dia memberikannya kepada anaknya yang lain. Ada yang seperti itu Bu. Nah, untuk orang tua-tua yang kita rasa terlihat pilih kasih itu, tetap jangan dendam. Nggak peduli Bu. Apa yang bapak ibu kita lakukan terhadap anaknya, mungkin rasa sayangnya lebih dari kita. Kita tidak boleh dendam. Kadang-kadang memang ada juga Bu menyakitkan. Udah kita kasih nih, ini Pak, ada rezeki. Aku kasihlah untuk bapak dapat rezeki kemarin 5 juta. Datang si bapak tadi atau si mak tadi dikasihnya cuma sama adiknya tadi yang kita kesel sama dia. Uang yang kita kasih ya Bu ya sama orang tua dikasih kepada anak yang bandel itu, kan kesel kan, betul kan? Yang tahu kita disuka menghambur-hamburkan, dan tahu dia kita suka berhutang gitu. Ini cerita-cerita kehidupan ini kita dengarkan.
Jadi bagaimana siasatnya? Supaya ya banyak bisa kita lakukan, kasih aja makanan sama orang tua kita. Kita kan khawatir nih, kalau kita kasih banyak uang kita, malah dikasih kepada adik yang bandel itu, yang misalnya dia suka berjudi misalnya atau mabuk-mabukan. Kadang orang tua ini kan nggak tahu bagaimana pribadi anak-anaknya di luar, Bu ya. Di depan manis sekali dia, Bu. Iya Allah. Di luar malah berbuat zalim. Nanti kalau kita bilang anak bapak yang bapak sayang itu, anak ibu yang ibu sayang itu, Bu, jahat. Oh, memang kamu lah ya, katanya. Dengki kali sama saudaramu, katanya. Padahal kita tahu jelas di mata kepala kita sendiri, saudara kita itu tak baik, tapi dibela juga oleh ayah kita, dibela juga dengan ibu kita. Ada nggak yang begitu? Haruskah kita dendam? Tidak. Kasih seadanya, Bu. Maka saya katakan tadi, kasih transferan batin namanya, sedekah atas nama mereka. Untuk apa? Supaya kita tidak tertimpa sial dalam hidup ini. Karena orang tua itu karomah. Itu dia. Bagaimanapun mereka merawat kita dari pagi, dari kecil sampai besar. Dari pagi ke pagi mereka selalu menyediakan makanan untuk kita. Maka kita ucapkan apa, Bu? Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Ayah. Syukron laka ya Abi, syukron laka ya Abi, Rabbaitani wa ra'aitani mundu sighar, syukron laka ya Abi, ahlan bika ya Abi, a'la bika ya wa du'ai laka ya Abi mundu sighar, syukron laka ya Abi. Ucapkan terima kasih. Toh kita tidak akan miskin kalau kita berbakti kepada kedua orang tua. Alam semesta ini akan ridho dengan kita sebagai anak yang baik terhadap ibu bapak. Tapi yang jadi problemnya adalah ketika kita tidak ikhlas, maka kebaikan apapun tidak akan berbuah. Ketika kita tidak ikhlas, kebaikan apapun tidak akan berbuah. Udah berbakti kelihatannya sama orang tua, tapi kita mengumpat, kita ungkit-ungkit, kita ngamuk-ngamuk gitu. Dalam berikan, lupakan. Biar Allah yang menghitung. Karena kita nggak akan sanggup menjadi orang-orang yang perhitungan dalam kehidupan ini. Berbuat baik dengan perhitungan nggak sanggup. Karena kalau kita berbuat baik seperti itu nggak ada ikhlasnya, Bu. Ibu lah bersedekah kemarin udah 200.000, kemarin ngasih anak 100.000, bapak 50.000, ibu semuanya dikalkulasi. Gak usah, gak sanggup menjadi orang perhitungan dalam bersedekah. Kasih kan, lupakan. Jadi, kalau banyak mau ngasih duit sama orang tua, jangan sekedar dikasih gitu aja, Bu. Harus smart juga, cerdas. Tengok situasi. Kita mau menyenangkan orang tua nih, jangan dikasih semua, jangan. Pakai timing, ya kan? Secara step by step, bertahap. Supaya apa? Yang namanya hidup itu, Bu, ibu mau nggak digaji 1 miliar selamanya, terus nggak digaji-gaji lagi? Tapi ada yang 5 juta sebulan, mana yang pilih? Iya, karena kalau yang 1 miliar tuh habis itu, percaya? Habis semuanya itu. Tapi kalau 5 juta dia kan bertahap. Nah, tidak semua manusia yang siap menerima uang banyak. Ya, oke. Tengoklah kejadian-kejadian mereka yang diganti untung oleh pemerintah di tol, dapat 1 miliar, 2 miliar, jadi miskin banget. Padahal rumahnya besar kemarin, ada ladangnya luas, tapi begitu dijual dapat uang 2 miliar, beli mobil, habis. Harusnya dapat beli emas, kan beli mobil boleh, tapi jangan dihabiskan. Beli investasi untuk masa depan, jangka panjang. Hadirin yang dirahmati Allah. Saya ada mertua saya itu, sayang sama saya.
Dia ngasih uang dalam jumlah besar sama saya. Sampai sekarang uang itu masih ada. Saya pegang. Saya niatkan, ya Allah, ini untuk masa rentanya mertuaku nanti. Begitu. Nggak saya pakai. Jadi banyak cara kita untuk berbuat baik kepada bapak kita itu. Banyak caranya. Jadi jangan kita kehabisan akal. Oh banyak. Belikan makanan kesukaannya, silahkan. Belikan baju kesukaannya, warnanya apa? Kalau ibu tahu silahkan. Ajak jalan-jalan. Kalau ada rezeki, silahkan. Dan ini kalau mereka lagi sehat. Selama sehat inilah nikmati kebersamaan dengan orang tua kita. Jangan sia-siakan, Bu. Kalau sudah tidak ada baru berniat. Habis sudah, Bu. Memang betul kita bisa bersedekah dengan orang tua kita atas nama dia, sampainya itu pahalanya. Ya itu kan satu alternatif, tapi alternatif yang jelas, yang hidupnya live, langsung kita berikan kehangatan kita kepada orang tua kita, berikan rezeki kita kepada mereka, berikan hasil usaha kita kepada mereka, insya Allah. Itu dia. Supaya kita itu dalam hidup jangan susah kali, jangan susahkan orang tua. Itu inti dari hidup itu. Jangan susahkan mereka. Lagi senang, cerita. Itu dia. Kasih kabar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun rezeki, nikmat yang datang dari Tuhanmu, fahaddits, ceritakan. Mak, alhamdulillah aku tadi dapat rezeki, Mak. Ini Mak sedikit ya. Ini Pak, ada rezeki. Ingat nggak, Bu? Beberapa anak banyak ya, kalau pas lagi baru kerja, bulan pertama ya, gaji pertama pasti berbagi sama orang tua, betul Bu? Harusnya tak usah setiap bulan kalau bisa. Jangan pas gajinya itu aja. Itulah, rezeki itu ya seperti itu, makin dibagi dia akan tercipta kondisi kita menerima kembali dari yang kita bagi itu. Asal kita memberi, yang kita terima itu lebih banyak sebenarnya dari yang kita bagi. Gaji pertama, kita ngasih sekian. Ini mah ada gaji pertama aku. Bulan berikutnya gitu. Gak usah lah kalau misalnya kita mau ngasih semua gitu, gaji pertama yang kasih semua, tak perlu. Kasih aja bulanan. Ada rutinitas gitu. Nah, itu saya bilang tadi, dikasih 1 miliar, blud, dibabat habis, atau 5 juta per bulan. Selagi kita memutar rezeki, maka rezeki itu akan berputar untuk kita. Kita ngasih ke pengemis, rezeki itu akan kembali kepada kita. Tapi lebih besar lagi, ada orang yang jual kerupuk, beli itu. Ada yang jual makanan, beli Bu. Saya gitu. Lebih senang saya ngasih orang yang jualan, ya, beli barang-barang dia, daripada saya ngasih pengemis. Entah kenapa gitu. Ada orang jualan kerupuk, saya nggak suka nih kerupuk aja. Yang masing-masing kan orang ada selera ya. Saya beli kerupuknya, baru saya bagikan orang lain untuk kerupuk. Dah, selesai. Sekarang ini kan dunia mengemis sudah dikotori. Berapa banyak yang mengemis punya mobil dia, ada rumahnya lagi, ya Allah, mewah kalah kita Bu. Tapi kalau ada orang yang jualan, Bu, belilah makanan saya, belilah itu. Usahakan beli. Kadang kita lebih iba kepada yang minta-minta, padahal itu kadang acting, daripada mereka yang jualan. Harusnya kenapa? Kita kasih apresiasi dia. Oh dia berjualan, dia berusaha. Berapa banyak Bu? Di pinggir-pinggir jalan di daerah saya itu, di Jalan Krakatau, Jalan Tuasan, udah kakek-kakek ya, berarti dia masih seorang bapak ya. Jual nasi kuning itu dijualnya, pakai sepeda, dia ada tua kalau orang. Kadang-kadang pun saya beli aja Bu, saya bagikan lagi sama orang lain gitu. Jadi nggak perlu kita kadang nikmati ya kan.
Kalau kita mungkin tidak suka dengan jajanan dia, tapi kita kasih aja orang, atau kasih saudara kita, kan bisa itu ya kan. Nah, itu sebagai apresiasi supaya asal kita rajin memberi kepada orang-orang yang berusaha, maka mengemis itu akan berkurang, pengemis-pengemis. Tuh, itu salah satu trik seperti Nabi Muhammad SAW. Berbagilah kepada siapapun. Nah, kepada siapapun, bukan mesti kepada pengemis, kepada siapapun. Apalagi berbagi kepada orang tua, itu nilainya jauh lebih besar dibandingkan kita memberi kepada siapa. Pak Ustadz, bapak saya kaya Pak Ustadz, banyak duitnya. Aku ini gak sebanding lah dengan kekayaan bapakku. Apa aku harus ngasih lagi? Kasih aja sebagai tanda cinta, tanda sayang. Memberi itu kan bukan berarti kita mesti miskin kita kasih, enggak. Kalau kita merasa ragu memberi uang, bapak kita banyak tanahnya, banyak sawitnya, banyak emasnya, kita kasih makanan kesukaan, kirim aja bu. Nah, mana tahu kita ragu kalau ngasih uang, kasih. Walaupun ibu kita lebih hebat duitnya daripada kita, bapak kita lebih banyak rezekinya dibandingkan kita, ada rezeki kita, kasih aja. Itu menutup pintu-pintu kesusahan. Itu dia. Pasti bu. Itu menutup pintu-pintu kesusahan. Gampang ya cara kita sebenarnya untuk merubah dari susah menjadi bahagia. Senangnya orang tua. Itu dia rahasianya. Jadi sudah 1 jam lebih bersama saya. Silakan bu, dimakan bu. Jadi kita akhiri dakwah kita pada pagi hari tentang mengenang jasa ayah kita. Mana tahu ada unek-unek di hati bapak ibu yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kalau nggak ada unek-unek ibu, berarti ibu-ibu sudah profesional, nggak ada masalah juga. Semoga ceramah pada siang hari yang berbahagia ini menambah wawasan bagi kita, mengingat kembali tentang jasa ayah kita, mengingat kembali kedudukan ayah kita. Dia adalah pintu surga yang paling tengah. Mari kita berbakti kepadanya seumur hidup. Semoga kebaktian kita kepada bapak dan ibu kita membawa kita kepada jalan-jalan kebahagiaan. Maksud hati tidak memeluk gunung, apalah daya sampai di gunung makan lemper. Maksud hati ceramah ingin disambung, apalah daya perut sudah lapar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan. Kamu bertanya silakan.